Puji Tuhan, welcome home semua. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Lihatlah kiri kanan, betapa penuh rumah Tuhan di ibadah ke-1. Nanti yang datang kemudian di ibadah berikutnya datang pagian ya. Dan orang-orang yang tidak ada di sini yang masih live streaming, yang online, saya mau kasih salam juga dari tempat ini. Salam hangat, welcome home, God bless you. Semoga Anda cepat bergabung dengan kami. Haleluya, silakan duduk. Kita siap untuk belajar firman Tuhan. Seharian ini menunya sebagai berikut, bisa lihat di depan. Saya yakin Anda sudah mendapat pengumuman, baik lewat mimbar sini minggu lalu, maupun lewat media. Untuk kita membaca Roma pasal yang 1 ke 4. Bentar nih kacamatanya stuck. Ya. Roma 1 sampai 4 saya yakin Anda sudah membacanya. Jadi kalau khotbah seperti ini alangkah baiknya PR-nya dikerjakan, dilakukan, karena di gereja kita bukan pengikut atau jemaat, tapi murid Yesus semua. Sehingga nanti pengajarannya bisa lancar. Jadi saya nggak perlu khawatir kalau Anda tidak punya fondasi. Karena saya memberikan makanan keras yang bukan isinya marah-marah, tetapi protein semua. Saya mau Anda dan saya Bible study ya. Dan ini judul-judulnya untuk sepanjang hari. Dan Roma 1 sekarang kita bahas di ibadah pertama, di balik LGBTQ. Roma 1 kita buka sama-sama dulu. Kita tahu LGBTQ, mungkin kalau ada yang masih asing singkatan ini. L itu lesbian, G itu gay, LGBT, B di situ bisexual, laki bisa, sama jenis bisa, lawan jenis bisa. T atau T di situ adalah transgender, mereka yang sudah operasi alias waria. Q di situ queer. Queer itu seperti questioning. Jadi itu tidak ada titiknya namun koma. Tergantung nanti kita ngomong sama siapa, dia percaya dia apa, itu urusan dia. Jadi betul-betul dunia semakin edan. Sudah nggak ada lagi perbatasan. Manusia pun kalau klaim dirinya tanaman atau menikah sama kecoa, terserah dia. Mau gua. Sebenarnya ini bukan bicara soal preferensi seks atau kecenderungan. Tapi tahukah di balik semua itu dunia ini semakin simpatik dengan yang enggak-enggak. Ya, jadi sudah nggak bisa membedakan tangan kiri dari tangan kanan. Dengan kata lain, dunia punya penolakan dunia terhadap Kristus semakin menjadi-jadi dan semakin matang. Jadi saya berani klaim bahwa waktunya sudah nggak lebih lama lagi sebelum Kristus datang. Kita nggak berani menebak atau memprediksi tepatnya kapan. Jangan coba-coba, baik itu hari, tahun, atau bulan. Tetapi yang pasti adalah tidak akan lebih lama lagi, namun semakin dekat karena penolakan dunia semakin matang. Sebenarnya LGBTQ dan sebagainya ini sudah ada sejak zaman purbakala Sodom Gomora. Bahkan ketika Paulus menuliskan surat kepada Roma ini, Kaisar Nero itu homoseksual. Mungkin bisexual. Ya, sejarah mencatat dia menikah dengan seremoni yang dengan seorang boy, dengan seorang anak kecil zaman dulu. Terserah dia yang namanya diktator. Yang jadi istrinya itu seorang anak kecil laki-laki. Kaisar juga seorang pria. Nanti kemudian dia tinggal bersama dengan satu orang. Nah giliran sekarang dia jadi istrinya. Laki-laki yang lain jadi suami. Gila enggak? Tapi zaman dulu dikecam. Lain cerita di zaman Romawi. Waktu itu Italia superpower. Diktator, bukan zaman sekarang ini hak asasi manusia. Jadi dulu masih orang-orang memandang, kok begitu ya? Sekarang enggak. Malah sekarang orang yang menentang LGBTQ dipandang sebelah mata. Lucu ya, aneh ya. Dunia yang mengklaim dirinya berpikiran luas, berwawasan. Dan menganggap kita orang-orang Kristen itu terlalu konservatif, terlalu konvensional, terlalu tradisional. Kita nggak percaya kumis bisa cium kumis ketika berkata saya bersedia di holy matrimony atau pernikahan. Dan kita dipandang seperti orang-orang yang gila malahan padahal yang waras. Lucu nggak? Lucu yang tidak tertawa sama sekali loh sebenarnya. Kalau memang dunia itu berpikiran begitu luas seperti yang mereka katakan itu true atau benar,
Orang yang wawasannya luas kan bisa menerima apapun juga kan. LGBTQ aja padahal mereka nggak begitu karena itu minoritas. Tapi mayoritas semuanya simpatik, mereka berkata oke deh. Tapi kenapa sama orang Kristen mereka anti? Aneh ya, kalau memang betul kita picik. Kenapa mereka nggak bisa menerima orang picik seperti kita? Padahal orang yang sakit pun mereka bisa terima. Orang-orang yang mengalami kecenderungan yang twisted atau yang bengkok pun mereka bisa muliakan. Lah kita orang picik kok mereka nggak bisa terima? Orang dunia ini gimana sih? Katanya berwawasan luas. Berarti sebenarnya intinya adalah anti Kristus. Bukan anti apa, anything goes. Aku tidak homo, tapi aku bisa menerima mereka yang seperti itu. Tapi orang Kristen aku nggak bisa terima. Berarti sebenarnya spirit di balik seluruh dunia ini sekarang adalah bukan LGBTQ, anti-Christ. Roh anti-Kristus sudah bekerja dengan diam-diam di seluruh bumi. Saya tidak ngomong ini supaya kita jual bisnis kita, lalu habis itu kita hanya menunggu di sotoh atau di loteng atas menunggu kedatangan Tuhan. Jangan kelola, jangan simpan satu talenta. Menabunglah, berencanalah. Kawin mengawinkan. Hidup harus jalan. Namun ingatlah bahwa hidup kita di dunia ini sementara. Saya tidak membahas tentang seksualita di Roma pasal pertama, saya membahas tentang seluruhan kehidupan orang Kristen di tengah-tengah kegilaan dunia. Mari saya ajak kita melihat ayat demi ayat. Karena panjang, kita ada 32 ayat kita bahas. Semoga selesai semua di pasal pertama di kebaktian 1. Supaya pasal kedua nanti saya bahas di kebaktian 2. Di balik LGBTQ ya, salam dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus, Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa. Supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus. Ayat pertama saya bahas pelan-pelan satu persatu. Dari Paulus, penulis surat kepada Roma. Paulus belum pernah ke sana. Waktu itu belum. Nanti dia akan tiba, karena Paulus mati di Roma. Paulus belum pernah menginjakkan kaki di Italia. Tapi Paulus menulis surat dulu. Dia tulis dari Paulus, hamba Kristus Yesus. Kata hamba di situ doulos. D-O-U-L-O-S, doulos itu artinya aku budak Kristus, tak punya hak. Jadi sebenarnya di akhir zaman ini orang Kristen harus hidup bukan sebagai orang Kristen. Karena nggak peduli kepercayaannya. Yang Tuhan pedulikan, yang Tuhan perhatikan adalah kehidupannya. Buat apa kita punya klaimnya, tidak punya esensinya. Paulus berkata, aku hamba Kristus Yesus. Itu inspirasi pertama. Bahwa hidup di akhir zaman ini nggak bisa kita di tengah non-blok, itu nggak mungkin. Bahkan jadi domba aja nggak cukup, harus jadi murid Kristus. Karena domba bukanlah hewan yang pintar, namun yang dungu, mudah ditipu. Paulus berkata, kita di akhir zaman ini harus seperti aku, ikutlah aku seperti aku mengikut Kristus. Itu ada di suratnya yang lain. Dia berkata, kalau kita mau bertahan sampai kesudahannya, kita harus menghamba kepada Tuhan. Hamba Tuhan itu bukan pendeta. Hamba Tuhan itu setiap orang yang hidup menurut Kristus. Kita adalah doulos, adalah budak-budaknya Tuhan. Kalau dalam bahasa Melayu, budak artinya anak. Itu juga betul. Tapi kita budak itu artinya hamba, tak punya hak. Jangan khawatir, Kristus tidak akan membunuhmu, tidak akan mengambil kehidupanmu. Malah dia akan memberimu kehidupan. Kehidupan yang kekal bahkan. Aku doulosnya Tuhan. Aku adalah hamba Yesus Kristus. Hiduplah sebagai hamba Tuhan. Coba melihat dirimu sekarang sebagai hamba Kristus mulai hari ini. Jangan hanya jadi jemaat biasa. Dan dia dipanggil menjadi rasul. Setelah dia jadi hamba, lalu panggilan. Nomor satu tuh status kita sama. Kita semua adalah anak Tuhan, hamba Tuhan. Lalu kemudian ibu rumah tangga, manajer, pemilik toko, pendeta, tentara, DPRD. Itu panggilan kita. Panggilan kita nggak boleh lebih besar dari status kita. Status kita itulah nafas kehidupan.
Kita itu mau jadi apa kayak hari ini kalau kita di PHK lalu kita masih menganggur di rumah menunggu pekerjaan sebelumnya, jangan ngomel-ngomel melulu, hamba Kristus tidak menggerutu. Sampai pekerjaan berikutnya, jadilah hamba Tuhan. Jadi kita nggak tergantung dengan profesi kita. Status kita itu terputus dengan dunia. Insight di dalam kita, kita adalah anak Tuhan dan hamba Tuhan. Dan itu sudah dibeli lunas, itu nggak perlu lagi negosiasi. Karena itu jangan sampai sebagai orang Kristen kita hidup sesuai dengan kondisi lihat sikon dulu. Jangan sampai kita terbawa dengan keadaan. Nah, kitab Roma ini harus kita bahas pelan-pelan. Why? Karena ini adalah kitab yang sangat sulit sekali sebenarnya untuk dimengerti. Orang banyak menghindari, nggak favorit, nggak populer. Padahal ini adalah fondasi kekristenan. Saya aja sudah di taraf ini kalau baca kitab Roma. Anda saya minta baca 4 pasal kan? Saya 4 pasal ini di samping menu saat teduh saya yang terus bergulir tiap hari. Saya baca 4 pasal itu tiap hari selama minggu ini. Sebelum saya khotbah di depan Anda. Kadang-kadang saya masih belum mengerti. Terus lagi memama biak. Apa yang saya baca saya muntahkan lagi untuk saya meditasi. Akhirnya saya ngerti Tuhan berkata kepada saya, Philip beritahu kepada jemaat. Mereka harus menjadi hamba Tuhan. Kalau mereka mau bertahan. Wow. Kalau enggak ya, pernikahan atau apapun yang kita lakukan di hidup ini, pekerjaan, bahkan sampai ke intisari kekristenan kita akan digoyang sama dunia. Karena dunia ini radikal dalam kerusakan. LGBTQ, anything goes, apapun juga oke bagi kami. Kalau Anda tidak punya garis besar, tidak punya garis besar haluan kehidupan, kalau Anda tidak menemukan dalam firman, Anda membangun hidup di atas pasir, nanti anak-anak Anda akan kena virus dunia. Bukan virus yang saya maksudkan wabah jasmani. Yang lebih ngeri adalah yang kena kepada kehidupan kekal kita. Kalau jasmani saja mati masuk surga. Tapi ya harus kita jaga, paling tidak harus menjaga orang lain juga. Tapi yang perlu kita waspadai itu adalah roh antikristus yang sedang bekerja. Dan target pertama percayalah adalah pengikut Kristus. Setan tidak perlu merusak orang dunia, mereka sudah rusak. Yang setan perlu rusak adalah mencuri domba. Mencuri domba. Domba Yesus Kristus. Karena itu domba bisa dicuri, hamba nggak bisa. Aku dulos, aku setia sampai mati sama Tuhan Yesus Kristus. Kamu nggak bisa apa-apa. Hidup ini semakin tidak mudah dalam kehidupan kita untuk setia kepada Tuhan. Makanya orang Kristen harus radikal. Bukan jadi ekstremis, tapi harus radikal mengikut Tuhan. Harus sungguh-sungguh maksud saya. Lalu setelah statusnya baru panggilan, beda-beda. Menjadi rasul lah dan sebagainya. Ayat 2, Injil itu telah dijanjikan sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Kita harus semakin hidup sesuai dengan Injil jikalau kita sudah menerima Injil sebagai keselamatan kita. Jangan kira bahwa kita mendengar Injil sekali lalu cukup. Kita diselamatkan sekali saja. Kita nggak perlu terima Tuhan berkali-kali. Tapi kita harus sepadan dengan Injil tiap hari. Memikul salib, menyangkal diri. Mengikut Tuhan dari dekat. Injil itu yang telah dijanjikan sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Hanya Injil lah batu karang yang teguh. Kalau enggak nanti filosofi dunia masuk yang enggak. Injil ini bukan sesuatu yang baru. Paulus pun mengaku, Injil ini sudah diberitakan kepadamu sejak dari zaman nabi-nabi di kitab suci. Satu hal kita harus old fashion. Baju kita fashion bisa baru. Handphone, gadget kita, teknologi mengikuti. Puji Tuhan, di gereja mula-mula nggak ada online service, nggak ada live streaming, belum ada teknologi. Kita harus mengikuti, tapi ada satu hal yang tidak boleh berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya. Firman Tuhan tidak boleh ditawar. Injil ini sudah ada sejak zaman perjanjian lama, sejak penciptaan. Jadi jangan sampai kita mengadopsi sesuatu pikiran yang baru yang tidak sesuai dengan Injil apalagi. Kita itu harus fleksibel di luarnya. Seperti roda itu luar-luarnya lembut. Seperti kemucing itu. Seperti bulu-bulu. Tapi tengahnya itu harus kaku. Kita itu harus kaku di dalam prinsip. Tapi fleksibel dalam metode. Injil itu kaku tengah.
Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati itu luarannya. Jangan kompromi perkara-perkara dasar. Jangan kompromi perkara-perkara prinsip. Setiap jemaat yang sudah bergabung dengan gereja Mawar Sharon contohnya, kalau Anda belum pernah mengikuti My Spiritual Journey, saya dorong Anda. Itu bukan sebagai persyaratan untuk dapat nomor induk jemaat. Itu perlengkapan kita supaya kita mengerti kenapa Tuhan mati. Kenapa kita mengerti, supaya kita mengerti kenapa Tuhan bangkit kembali. Supaya kita tahu cara kerja roh jahat seperti apa. Supaya kita mengerti firman Tuhan. Alkitab itu sebenarnya firman atau bukan. Kita harus kaku di tengah. Injil itu sejak dulu soalnya. Dan Injil itu berpusat pada satu pribadi. Kita harus hidup di hadapan satu penonton saja, yaitu Yesus Kristus. Ayat 3 tentang anaknya. Injil itu tentang anaknya, bukan tentang pengkhotbah, pendeta, bukan tentang pertumbuhan gereja, bukan tentang program atau acara, bukan. Apapun di hidup kita, yang di dalam gereja atau di luarnya, pokoknya dalam kehidupan anak Tuhan, orang Kristen, ayat 3, tentang anaknya. Everything is about Jesus. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end. It will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, Jesus be the center of my church. Jesus be the center of my all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, Jesus. Yesus harus menjadi center, pusat kehidupan kita. Jadi kita bukan orang Kristen yang ngomong doang, bukan mereka yang berseru Tuhan, Tuhan yang diselamatkan, tapi mereka yang melaksanakan kehendak Bapa. Apakah kehendak Bapa? Nomor 1 yang paling wahid, anaknya Yesus menjadi tengah-tengah kehidupan kita. Semua berpusat, berporos pada itu. Kalau enggak, semua jatuh. Bumi kalau enggak berpusat pada porosnya, gravitasi hilang, tahu enggak? Kita semua akan melayang masuk ke angkasa dan mati semuanya tanpa oksigen. Tanpa Yesus berada di tengah, oksigen hidup kita mati semua. Anda hanya bisa kaya, tidak bisa punya makna. Anda bisa sehat, tapi hidupmu akan sia-sia. Tentang anaknya, yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Yesus 100% manusia. Nanti di saat teduh, kemudian 2 minggu lagi, saya berencana mengkhotbahkan dengan sebuah judul sederhana, siapakah Yesus? Karena banyak misunderstanding, salah ngerti di sini. Orang kalau tidak mengerti Yesus itu bahaya, karena itu keselamatan. Kita masuk nggak masuk surga bukan berdasar perbuatan, berdasarkan jawaban pertanyaan ini di dalam hatimu. Who is Jesus to you? Salah percaya, salah alamat pastinya nanti. Berakhirnya, saya nggak garansi kalau orang tidak bisa menjawab pertanyaan paling sederhana di hidupnya. Nggak perlu dia itu kuliah atau ke university. Itu pewahyuan Bapa. Tentang anaknya, yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut Roh Kudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang-orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, kematian kebangkitan Yesus, lahir Natal sebentar lagi, lahir sebagai manusia di palungan hina. Dia kembali ke sorga sebagai anak Allah. Only God can rise up from the dead. Hanya Tuhanlah yang bisa bangkit dari maut. Ayat 5, dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Paulus berbicara tentang profesinya, bahwa aku menerima ini dengan kasih karunia. Tahukah bahwa semua pekerjaan dan perbuatan Anda di hidup ini adalah kasih karunia Allah. Dan ada kasih karunia terbesar di ayat 5 adalah sebuah pekerjaan tertinggi bagi semua anak-anak Tuhan, apapun profesinya, adalah untuk menuntun orang lain supaya percaya dan taat kepada namanya. Tahukah misi kita paling gede apa? Bukan masuk ke sorga. Kalau memang masuk ke sorga setelah dibaptis langsung mati aja lebih baik lagi. Kenapa kita masih ada di bumi? Paulus di surat lain di kitab Filipi berkata begini, supaya aku berbuah. Buah apa yang tetap? Buah apa yang tetap? Seperti yang diajarkan di Yohanes 15. Akulah pokok anggur, bukan kamu yang mengutus aku atau memilih aku. Aku yang memilihmu dan mengutus kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu kekal. Jiwa-jiwa. Tuhan menyerahkan jiwa-jiwa ke tangan Anda, bukan hanya bank accountmu, bukan hanya profesi Anda atau karir. Tuhan menyerahkan orang-orang di kiri kanan itu. Jangan menjadi seorang Kain bagi Habil. Emangnya gua penjaga adikku? Iya.
Kalau ada orang di sebelah Anda dalam hidupmu sehari-hari, berarti Tuhan akan menuntut pertanggungjawabanmu. Apakah Anda akan menuntun mereka supaya percaya dan taat kepada namanya lewat kehidupanmu? Jadi kita itu dipercaya Tuhan dengan aset sorga termahal. Untuk itu Yesus mati overpriced lagi kita ini. Yesus menyerahkan nyawanya untuk segerombolan sampah seperti Anda dan saya. Berarti kita bukan sampah lagi karena dia sudah mati. Kita ini berharga di mata Allah. Dan Allah menyerahkan orang-orang itu di sekelilingmu. Anda tidak harus jadi pengkhotbah atau menjadi pembawa kebangunan rohani atau seperti saya seorang pendeta. Tapi kita semua punya tanggung jawab yang sama selama ada manusia di hidup kita. Kamu juga termasuk di antara mereka, ayat 6. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Ini status kita yang tertinggi ya. Sekali lagi kita milik Tuhan. I belong to Christ. Kebanggaan kita terbesar bukanlah pakaian mahal yang kita kenakan atau mobil kendaraan apa yang kita hari ini miliki. Bukan kita setinggi apa statusnya di dunia. Status kita tertinggi sudah diberi di depan. Karena itu orang Kristen harus damai sejahtera dalam pekerjaan. Gak perlu pembuktian, gak perlu pembenaran, gak perlu menjelaskan pada setiap orang yang menghina. Anda sudah diberikan gelar sebelum kuliah. Enak kan? Sebelum kita kuliah S1 sarjana sudah diberi di depan dulu itu apa-apaan. Hanya Tuhan yang bisa begitu. Sebelum S2, sebelum profesor sudah dikasih dulu sebelum tulis esai, sebelum tulis skripsinya. Kita itu di depan, waktu baru terima Tuhan belum bisa buktikan apa-apa, sudah dikasih gelar milik Kristus. Wah. Bekerjalah dengan damai sejahtera. Melayanilah dengan damai sejahtera. Nggak perlu saingan antara kelompok sel yang satu dengan ketua kelompok sel yang lainnya. Anda tidak perlu membuktikan apa-apa. Anda sudah jadi milik Tuhan. Apakah ada gelar lebih tinggi dari itu? Nggak ada, saudaraku. Nggak ada. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma ayat 7, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Seperti saya katakan tadi, orang yang mengerti bahwa dia adalah milik Kristus, dia punya damai sejahteranya Bapa dan dia punya damai sejahteranya Tuhan Yesus. Luar biasa ya. Orang yang punya Roh Kudus di dalam, dia punya damai sejahteranya Bapa dan dia punya damai sejahteranya Allah Bapa dan Allah Anak. Allah Roh Kudus udah ada di dalamnya. Luar biasa. Baru 7 ayat kita harus cepat. Paulus ingin ke Roma. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Jadi ada gereja di Roma, sekelompok orang Kristen yang berkumpul di sana. Itu bukan Paulus yang merintis ya. By the way, gereja Romawi ini tidak dirintis oleh salah satu rasul pun. Kemungkinan besar mereka itu dari Pentakosta, sebagian dari Italia, beberapa orang Yahudi pulang kembali, atau beberapa orang bangsa bukan Yahudi yang datang Pentakosta karena mereka menghargai Allah Israel, pulang membawa kabar, lalu tersiarlah, sehingga bangkitlah, berdirilah sebuah gereja, bukan asal-asalan, ala kadarnya. Paulus ingin ke situ, dia belum pernah ke sana karena belum ada rasul yang menjamah. Ayat 9, karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Paulus kepingin ke situ. Kenapa? Paulus ingin menaruh fondasi yang benar karena Roma itu kota terbesar. Di Italia, bukan hanya di Italia, karena waktu itu di sebelah barat dunia, in the western part of the world, inilah superpowernya. Siapa yang bisa menancapkan bendera di Roma, bendera itu akan tersebar kemana-mana. Roma adalah New York-nya. Kalau di Indonesia, Roma itu Jakarta. Nah, dia ingin ke situ untuk menaruh fondasi. Dan dalam suratnya, surat Roma ini tidak gampang, tetapi cocok bagi orang yang hidup di kota besar untuk berpikir keras. Karena di kota-kota metropolitan, termasuk Surabaya sekarang di mana saya berkhotbah, zaman ini kota lebih besar, tantangannya lebih banyak. Pengajaran sesat, nabi palsu,
pendeta-pendeta yang motivasi, orang-orang Kristen yang dua muka, materialisme belum lagi, ampun-ampun ada banyak sekali, belum lagi LGBT. Nggak gampang zaman sekarang ini semua kota-kota besar karena adanya media, adanya internet. Anak-anak kita itu langsung ke New York, Rio, Tokyo setiap hari. Lewat pornografi dan sebagainya. Mereka tidak pernah kan ke Atlanta kan? Sebenarnya semua anak muda sudah pernah ke Atlanta. Tidak semua ya, tidak semua anak muda, khususnya di Mawar Sharon, anak-anak muda kita disimpan murni-murni. Mau tahu Atlanta kenapa? Karena Atlanta adalah pusat pornografi dunia. Tidak pernah ke Amerika, belum keluar visa, paspor pun tak ada. Tapi semua anak muda di dunia ini sudah pernah ke Atlanta. Crazy or not? Makanya Paulus berkata, I really want to go to you. I want to protect you. Saya itu yang enggak sampaikan kitab Roma, saya pikir Tuhan apakah mereka ready? Ini berat sekali. Ini pun cepat-cepat loh saya bahas ayat per ayat. Ini satu ayat saya bisa satu khotbah sendiri. Tapi saya merasa bahwa gereja ready. Mawar Sharon udah berapa puluh tahun berdiri. Anda loh yang mendengarkan ini sudah berapa tahun jadi orang Kristen. I think it's time. Untuk orang yang mau serius dengan Tuhan Yesus, kitab Roma itu harus ini. Ya. Dan indahnya ya, saya hitung-hitung, seharusnya nggak luput sih. Nanti tolong hitung sendiri, tapi perlu waktu untuk hitung ini. Kata Allah, God, di kitab Roma itu berapa kali disebut sama Paulus? 153. 153 times disebutkan. Kayak seperti penangkapan ikan 153 ekor itu dalam bahasa Yahudi atau Ibraninya itu kedengarannya mirip dengan perkataan I am God. Akulah Allah. Seperti dalam bahasa Chinese ya kan, superstisi orang-orang Tionghoa seringkali mereka suka sekali dengan angka 683. Kenapa? 3 itu sun, dekat sekali dengan kata sen itu artinya victorious atau menang. Liu itu 6, 1 2 3 4 5 6, 6, tapi itu dekat dengan kata le, kuai le, si le, atau sukacita. Yang paling suka pa, kongsi kan, kongsi fa cai. Pa itu dekat dengan kata fa cai, ya, asal bukan fa fong. Ngerti ya baru, fa fong itu gila. Fa cai itu prosperity atau kaya mendadak. Tapi banyak orang-orang Chinese tidak suka dengan angka 4. Se itu mirip dengan se itu 4, se itu mati. Makanya mereka nggak suka, seperti orang-orang bule nggak suka dulu angka nomor 13. Sampai sekarang pun banyak sekali gedung yang tidak ada lantai 13-nya. Karena Friday the 13th, takut sekali. 153 itu mirip dengan perkataan I am God. Paulus saya rasa nggak terus iseng tulisannya itu dihitung berapa kali. Ini nggak sengaja sih menurut saya, tapi dituntun Allah. Dari sini saya semakin percaya Alkitab itu inspirasi. Itu hasil daripada ilham. Nggak bisa orang itu pura-pura atau buat-buat yang beginian. Ya, kita lihat ayat yang ke-10 sekarang. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Ayat 11 bagus sekali. Sebab aku ingin melihat kamu. Tujuannya untuk surat Roma ini dibacakan atau langsung diajarkan untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Berarti pembacaan kitab Roma apalagi jika dijabarkan akan memberikan kepada jemaat karunia-karunia rohani. Katakan amin dulu. Karunia rohani yang berguna untuk menguatkan kamu. Ini seperti dikasih kado. Pagi-pagi datang ke gereja hari ini, pulang ke rumah. Anda bisa melindungi keluarga dengan firman Allah. Bukan hanya melindungi diri, Anda mendapat karunia rohani. Ada sesuatu yang ditambahkan. Saya percaya pembacaan firman, apalagi penjabarannya, itu akan memberikan suatu nilai plus yang tidak bisa terkatakan dalam kehidupan seorang anak Tuhan yang hatinya terbuka lebar-lebar untuk menerima vaksinasi ilahi dan untuk menerima bahkan kesembuhan, di mana di area yang salah dan tersesat orang itu akan dibenarkan, dituntun kepada jalan kebenaran oleh karena nama Tuhan. Saya senang sekali ayat ini meneguhkan saya, I have to preach this to you. Dan saya tidak bisa, ini bukan pengajaran saya, ini pengajaran Paulus, pengajaran Tuhan Yesus. Saya hanya teruskan aja
Saya minta kekuatan dari Roh Kudus untuk bisa menjabarkan sejelas-jelasnya, membuat sesuatu yang sifatnya susah dimengerti menjadi mudah. Saya harap Anda mencatat yang seperti ini. Ya, ayat 12, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tapi hingga kini selalu aku terhalang. Agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Setiap kerinduan setiap hamba Tuhan yang cinta jemaat adalah melihat buah di dalam kehidupan jemaat itu. Saya rindu, kami rindu untuk melihat buah-buah kebenaran di hidupmu. Bukan buah-buah untuk gereja Mawar Sharon, tapi dari gereja Mawar Sharon memberikan buah untuk kehidupanmu. Supaya Anda berbuah di mana Anda bekerja, di mana Anda ditempatkan, di dalam kehidupan, dalam keluargamu. Oh haleluya. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Paulus ingin memberitakan kebenaran kepada siapapun, semua orang yang mau tahu. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Salah satu alasan kenapa Paulus sangat-sangat rindu untuk pergi ke Roma secara fisik dan jasmani, ajarkan langsung, adalah karena gereja Roma ini berdirinya tanpa campur tangan rasul dan nabi. Ada orang yang datang dari Yerusalem membawa Injil ke sana lalu cerita. Jadi saya bayangkan gereja itu penuh dengan kesaksian-kesaksian doang. Karena mereka tidak punya pengajaran yang kuat. Jadi isinya testimoni-testimoni. Jadi saya bisa bayangkan itu di Roma udah terkumpul ratusan orang misalnya. Lalu mereka semua nggak ada leadernya. Nggak ada yang pernah ditumpang tangan atau ditabiskan. Puji Tuhan, berapa hari yang lalu saya mentabiskan banyak pejabat baru, pendeta pembantu, pendeta muda, dan pendeta penuh di gereja kita. Malah yang dari Surabaya belum. Yang dari semua satelit gereja lokal dan cabang-cabang serta regional, itu saya angkat sekitar 100 lebih orang kemarin. Kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan, mereka yang siap untuk melayani jemaat. Tapi di Roma belum ada. Jadi mereka itu brethren atau sesama saudara. Jadi lempar-lemparan bukan karena mereka memaksa yang lainnya duluan, tapi mereka hanya bisa saling menguatkan. Nggak cukup. Umat itu perlu pengajaran. Umat itu perlu fondasi, perlu leadership kepemimpinan. Diperlukan rasul, nabi, guru, pengajar atau pengajar, gembala apalagi, serta penginjil. Meskipun ada Roh Kudus, kita tahu kebenaran sendiri, tapi ketika dijabarkan, apa yang kita sudah ketahui itu jadi hidup. Jadi Paulus berkata, aku mesti datang nih sama ke kamu. Kalau enggak, kalian cuma testimoni aja atau kesaksian. Jemaat punya iman nggak bisa akselerasi, nggak bisa bertumbuh cepat, nggak bisa mengalami terobosan yang berarti. Ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Paulus tidak puas mereka hanya punya pengetahuan terbatas. Paulus ingin datang untuk memberi mereka rema. Katakan rema. Rema itu bedanya apa? Rema itu adalah firman yang diterangi, firman yang diucapkan, firman yang diajarkan. Paulus mau membawa mereka dari kepercayaan pada keyakinan. Makanya dia berkata, aku itu punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Setiap orang yang percaya, pertama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Hari-hari ini di dalam kehidupan Anda, minta Roh Kudus kerjakan keyakinan. Yang saya sebut dalam bahasa Inggris, Christian convictions. Ya, Christian convictions, bukan Christian traditions. Kalau tradisi Kristen doang, kadang-kadang kita ikut Natal-Natalan, nggak ngerti itu apa sih. Conviction itu apa? Di dalam firman Tuhan ya, ada hal-hal yang tidak tertuliskan. Contohnya, mungkin suatu saat nih, kita itu diperhadapkan dengan suatu situasi, itu kita bisa mendapat tuntunan. Ada sebuah keyakinan, jalan ini yang benar, bukan yang lainnya. Semua memang harus ditimbang. Dengan banyak penasihat, sebuah perkara dimenangkan, kata Amsal. Tetapi conviction,
Orang yang mendapatkan keyakinan dari Tuhan itu langkahnya akan pasti dan diberkati karena dia dituntun. Jadi jangan lagi kita berada di level gini loh. Kepercayaannya apa? Saya Kristen, saya bukan. Kita harus move on. Kita harus beranjak dari sekedar kepercayaan pada keyakinan. Nah sekarang kalau Anda sudah disebut sebagai orang Kristen, what are your convictions? Apa keyakinanmu? Kita nggak boleh lemah soal ini, karena serangan setan itu di area demikian. Kalau enggak nanti turun-temurun generasi ke bawah, berubah filsafatnya. Berubah. Lama-lama kita nggak yakin. Kita kira itu tradisi. Padahal itu seharusnya conviction, keyakinan. Tapi karena kita nggak menerimanya dari Roh Kudus, kita nggak mendekat pada Kristus, lama-lama itu luntur. Saya kasih contoh. Zaman dulu, kalau kita mendengar orang yang sudah berhubungan seks sebelum nikah, tetangga semuanya cek. Sekarang kumpul kebo itu biasa. Nah, kalau kita melihat North America, Amerika Utara, bagaimana mereka bergeser daripada komunitas yang, daripada masyarakat yang Kristiani menjadi begitu sekuler dan anti Kristus bahkan, Anda akan terkejut. Saya pergi ke negara-negara West atau di Barat, kalau saya ketemu dengan orang yang kelihatannya berapi-api untuk Tuhan, rohani banget dan sebagainya, saya nggak langsung percaya. Saya uji dulu. Pernah sekali saya ketemu dengan seseorang, tidak menghakimi, tapi itu jelas-jelas di mata. Itu di luar kota, itu bukan tempat asalnya. Mereka pergi berdua honeymoon. Wah, ngomong tentang Tuhan itu, wah Tuhan Yesus, wah haleluya, bicara tentang Jesus segalanya. Tetapi saya lihat loh, honeymoon belum menikah. Itu saja masalahnya. Mereka bisa berdua sama-sama di hotel kemana-mana. Tapi ngomongnya tentang Yesus Tuhan. Bagi mereka nggak merasa bersalah. Saya juga nggak bisa tegur mereka. Belum bisa tegur mereka karena kita baru kenal. Tapi itu menjadi urusan gereja di sana. Kenapa gereja tidak memberitakan conviction? Conviction bukan selalu bicara tentang templaan kalau salah. Conviction juga bisa soal kebenaran. Saya rasa inilah tuntunan. Tapi kalau kesalahan saja kita aja menter-menter, kalau kesalahan aja sesuatu yang jelas-jelas salah dalam firman kita kebal, bagaimana kita bisa dapat tuntunan? Di Amerika itu oke, sesama Kristen kita tidur bareng itu sebelum nikah, coba dulu. Itu biasa, padahal Alkitab ajarkan untuk kita menjaga kekudusan. Saya rasa makanya itu nggak heran di negara-negara besar di Barat yang notabene dulu mengalami kebangunan rohani, karena mereka nggak menjaga keyakinan. Mereka hanya peduli dengan kepercayaan. Ya, ini kepercayaanku Kristen, lalu Kristen KTP aliasnya di Indonesia dikenal dengan term itu. Nanti turun ke bawah menjadi masyarakat yang pasca Kristen atau post Christianity syndrome atau sindrom Kristen kadaluarsa. Berarti Kristen itu adalah a thing of the past, sudah lalu nih. Susah loh mendidik anak kalau pikirannya sudah terinfeksi dengan hal-hal yang menentang keyakinan Injil. Lebih baik orang itu nggak pernah Kristen sama sekali, ditobatkan lebih mudah. Daripada pernah Kristen, lalu 7 roh lebih jahat masuk dari dalam dia, bukan dalam bentuk kesurupan, dalam bentuk ideologi yang salah. Makanya waktu saya khotbah, dulu saya pernah khotbah di negara barat, itu yang datang semuanya itu setelah saya selesai saya khotbah saya nggak keras-keras, khotbah ke Anda lebih keras. Saya keluar itu diberitahu sama panitia, Pastor Philip, dia berkata, you know half the crowd loves you to death, but the other half the crowd wants you dead. Mereka berkata gini panitianya, please don't come back, jangan kembali. Setengah daripada jemaat yang mendengar tadi, notabene itu pemimpin loh padahal. Dan ini saya bicara mainstream, saya bukan bicara tentang Korea, orang Korea di Amerika, orang China, orang Chinese, orang Indo, bukan. Ini adalah orang-orang mainstreamnya. Setengah daripada jemaat mencintaimu, jatuh cinta setengah mati. Setengah lagi mau Anda mati. Terus mereka bilang, jangan kembali. Saya shake, saya salami tangannya. With pleasure, I won't be back. Saya berkata, dengan senang hati saya tidak perlu kembali. Saya datang ke sini
untuk memberitahukan conviction yang kalian tidak siap dengar. Saya pulang kembali ke bas debu, ke bangsaku, kembali kepada bangsaku, untuk membangun umat yang siap. Salah satunya di sini. Haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Oh haleluya. Injil, please dipelihara. Siapa memelihara Injil, memelihara jiwanya dan memelihara keturunannya. Saya tetap tidak agree orang tidur dengan pasangannya sebelum menikah. Mana bisa? Berarti cium pada waktu holy matrimony, you may kiss your bride. Itu abal-abal. Hari-hari ini berapa kali saya memberkati pernikahan jemaat kita. Saya bangga melihat di gereja kita tidak langka, bahkan tidak punah. Orang-orang yang bahkan pada waktu holy matrimony itu ciuman pertama. Anak-anak muda kita itu begini. Bravo, Army of God. Kasih tepuk tangan untuk mereka. Dari kecil, anak-anak Eagle Kids diajarkan kekudusan. Karena kita ingin menuai buah, seperti kata Paulus kepada orang Roma. Buah itu adalah kita mau melihat anak-anak kita pernikahannya bahagia dan diberkati oleh Allah. Lanjut langsung ya, sebab di dalamnya juga nyata kebenaran Allah kan, righteousness with God. Jadi kebenaran Allah di dalamnya. Jadi bukan hanya apa yang baik, oke? Kalau Anda lihat ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, berarti target kita bukanlah melakukan apa yang baik. Yang penting kan jadi orang baik, Pastor Philip. Bukan. Target Injil itu menjadi orang benar. Baik gak tentu benar. Anda sakit perut, saya kasih Anda obat sakit kepala. Sekalipun saya baik, pemberian saya baik, itu gak tepat guna. Apa yang baik menurutmu tidak tentu benar di hadapan Allah. Yang penting aku gak melukai orang lain kan. Masturbasi kan boleh kan, itu kan solo. Saya tidak melukai siapa-siapa. Tahukah ketika Anda berubah, orang lain merasakannya. Dosa terhadap tubuhmu itu dosa terhadap hidupmu. Memang betul tidak melukai siapa-siapa, tetapi ketika Anda melukai diri, orang lain akan segera merasakannya dan mereka turut terluka. Jikalau bukan Anda melukai mereka, karena Anda akan bocor kasih. Ketika seseorang gagal untuk bisa menerima diri, lama-lama kasihnya pun dingin. Kedagingan masuk, bukan lagi Roh Kudus dengan buah-buah rohnya, kasih, kebaikan, kemurahan hati, penguasaan diri, pengendalian, kesetiaan. Lama-lama Anda juga nggak setia jadi orang kalau sudah kedagingan. Jangan pernah berkata, ini kan oke, ini urusanku, yang penting aku nggak jahat sama siapa. Apa yang baik menurutmu nggak tentu benar di mata Allah. Target kita itu being right with God, menjadi benar di hadapan Allah, bukan menjadi orang baik. Dunia ini kurang baik apa? Lihat ke arah mana. Bukannya orang-orang yang dalam nama kebaikan membela LGBT segala. Oh kasihan loh mereka. Aku percaya, aku simpatik dengan mereka. Hati-hati sebelum mengatakannya. Masuk LGBTQ sekarang, kita lanjutkan. Ya, dengan waktu yang ada. Anda diberkati Tuhan? Pagi-pagi dapat makanan begini perlu berpikir ya. Tolong didengar ulang-ulang kalau perlu nanti. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Ayat 18. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Tunggu sebentar, ayat 18 saya jelaskan. Murka Allah, murka Allah nyata dari sorga. Tahukah kemana arah dunia sekarang bergulir ini? Sudah kelihatan nampak sekali. Murka Allah sedang bekerja. Murka Allah di sini bukan berarti Allah itu marah-marah, muring-muring emosi. Murka Allah itu bukan dari kemarahan. Murka Allah itu dari kekudusan, dari kesuciannya, dari moralitasnya yang sempurna. Bukan dari emotional anger. Tapi bahwa Allah menentang orang-orang yang merasa dirinya baik tapi yang membengkokkan firman. Mereka yang menindas kebenaran, kata ayat 18b tadi, dengan kelaliman mereka. Kelaliman itu bukan kejahatan. Mereka menindas kebenaran dengan cara they ignore some part of the truth. Mereka mengabaikan sebagian dari kebenaran Allah. Mereka pilih-pilih, tebang pilih sama firman. Yang ini gua boleh, oke. Seringkali kan orang dunia pakai ayat juga. Mereka tahu, do unto others what you want others to do unto you. Lakukan pada orang lain apa yang kau ingin orang lain lakukan padamu. Seringkali kadang-kadang mereka pakai hati-hati dengan orang yang nampak baik. Ya.
Hati-hati dengan bukan hanya domba berbulu serigala, serigala berbulu domba. Hati-hati juga dengan serigala berbulu gembala. Di dunia ini orang Kristen sangat lugu. Mereka cepat-cepat kalau lihat ada orang yang non-Kristen menyebut firman gitu, mereka langsung berkata, wow, langsung mereka GR dulu. Nggak tentu. Nggak tentu orang itu pengikut Kristus. Tebang pilih itu lebih ngeri, karena dia mendapat simpatik dari orang Kristen. Tapi sebenarnya, kalau memang dia percaya Kristus yang kita yakini, kan bukannya dia sekarang sudah jadi orang anak Tuhan. Berarti dia pilih sesuatu, dan dia tawarkan kepadamu. Itulah sebabnya dahulu kala kalau ada siapa gitu, lalu diundang-undang kita ke gereja. Diundang ke gereja, suruh bicara. Padahal orang itu bukanlah murid Kristus. Mimbar harus kudus. You have to be very careful. Jangan innocent. Holy itu bukan innocent. Jangan kita lugu. Hari ini kita bisa suci dan kudus bukan karena kita belum lihat ketidakkudusan. Bukan berarti kita belum lihat buruknya orang. Belum lihat trauma di dunia. Saya memilih untuk mengampuni. Bukan karena semua orang baik sama saya. Saya memilih untuk percaya bukan berarti semua orang percaya di sekeliling saya. Saya memilih untuk hidup kudus bukan berarti semua orang hidup kudus di sekelilingku. I know what I want. I know where I'm going. Aku tahu kemana aku pergi. Injil tumpuan kaki. Murka Allah itu sudah mulai bekerja. Mereka menindas kebenaran dengan mengaburkan hal-hal yang sifatnya adikodrati atau mutlak bagi Kristus. Dunia ini mulai mengalami early wrath, kalau saya sebut ini murka Allah yang awal. Lihat sekarang arah mana, ketika orang sudah nggak bisa membedakan, pasien jadi hero atau pahlawan. Pahlawan jadi penyakit, seperti orang Kristen yang berkata, ayo kita doakan sembuhkan. Mereka nggak sakit, kami nggak sakit. Kita langsung akan dipandang sebelah mata, bahkan kalau perlu dianiaya. Pahami Bapak Ibu Saudara, dunia mulai mengalami murka. Hati-hati, jangan dekat-dekat di Babilonia. Bukan berarti hindari teman-temanmu yang bukan anak Tuhan. Anda harus jadi terang dan garam. Tapi jangan ikut-ikutan dalam hatimu dengan dosa atau filsafat mereka. Jaga hati dengan segala waspada, jaga di porosnya, jaga di Injil. Sebab bukan Anda yang menjaga Injil, percayalah, Injil akan menjaga Anda sampai keturunan-keturunan. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah, ayat 19, nyata bagi mereka sebab Allah telah menyatakan kepada mereka. Maksudnya apa? Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekalan, keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih. Ini yang saya sebut ayat 19-20, the general revelation of God, atau pengetahuan umum tentang Tuhan atau pewahyuan dasar. Oh Tuhanku, bila ku terpesona merenungkan ciptaanmu semua, ku saksikan bintang guru angkasa. Itu dia, nampak kan? Tanda kebesaranmu di dunia. Tapi di chorusnya tidak semua orang mau nyanyi, karena tidak semua orang ingin memuliakan Allah. Mereka tahu Allah itu ada, they don't care. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Kenapa mereka nggak mau memuji atau menyembah, melanjutkan sampai chorusnya? Bukan sekedar nyanyi, ini ilustrasi. Karena kalau orang yang menyembah Tuhan, dia harus menyerahkan hidupnya. Tidak semua orang bersedia. Oleh karena itu ada orang yang mengeraskan hati terus menerus di masa kebangunan rohani, mengeraskan hati. Nanti masa-masa masih Kristen sekelilingnya mengeraskan hati. Ada Injil masuk mengeraskan hati. Apa yang terjadi berikutnya ayat 21? Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Allah, memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur padanya. Nah inilah kekerasannya. Mereka tahu, tapi mereka nggak mau memuliakan Allah. Mereka mengundur-mundur, mengulur-ngulur untuk melayani Dia. Mereka tidak mengucap syukur. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia, hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Nah, inilah alhasil. Ini yang saya sebut asam lambung rohani. Ketika orang itu nggak bisa mencerna Injil, padahal sudah ditawarkan berkali-kali, atau dia sudah berada di dalam lingkungan Injil di masa periode waktu tersebut, maka lama-lama asam lambung itu akan naik dan menyerang jadi sakit tenggorokan.
Nah, asam lambung rohani yang terjadi lewat penolakan yang terus-menerus terhadap Allah di hati adalah mereka asamnya naik, pikirannya jadi sia-sia. Orangnya pintar, pikiran sia-sia ini bukan intelektual, tapi moral. Jadi orangnya bisa pengacara, bisa hakim bahkan, bisa orang-orang pintar, profesor segala, tetapi mereka bingung soal seksualita. Pikirannya jadi sia-sia. Hati mereka jadi gelap dan bodoh. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, karena memang mereka adalah orang-orang yang intelektual. Tapi mereka telah menjadi bodoh. Bodoh di sini bukan intelektualisme. Bodoh di sini adalah kerohanian. Mereka jadi blind. Menjadi orang buta menuntun orang buta, dua-dua masuk ke selokan, saudara. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. 2-3 ini nggak tentu patung ya. Tapi mereka menggantikan kemuliaan Allah yang nggak fana dengan gambaran yang mirip. Udah, berhenti situ. Gambaran yang mirip apa nanti dulu. Gambaran yang mirip dengan Allah. Salah satunya saya bahas kemarin di saat teduh. Seorang tuan bernama Mamon, itu gambarannya mirip. Karena uang punya suatu sifat yang seperti Allah, memberi rasa aman, bisa beli apa saja, punya kuasa. Zaman sekarang itu menurut saya salah satu Allah atau ilah masa kini yang paling ngeri itu bukan patung apa segala, okultisme itu enggak terlalu. Materialisme. Mereka menggantikan kemuliaan Allah dengan itu, hawa nafsu dan serakah. Karena itu ayat 24, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka. Nah, ini sudah ngeri. When God gives up on you. Oh, saya berdoa tiap hari dalam hidup saya untuk saya, keturunan, untuk jemaat. Saya berdoa tiap hari untuk Anda loh. Saya berdoa, ngomong begini bukan supaya Anda terima kasih, saya ngomong begini supaya Anda rasa tenang. Saya berdoa, Lord never give up on us. Kalau sampai saya ini nakal, Tuhan pecut saya kembali, lebih baik saya babak belur, tapi jangan kau serahkan. Yang paling ngeri adalah Allah bukan memukulmu dengan neraka, itu belum waktunya. Tapi kalau Allah murka, yang paling Anda harus waspadai adalah kalau dia serahkan dirimu kepada pikiranmu. That's it. No one can speak to you. Pernah lihat orang keras dan bebal, diomongin apapun percuma? Mungkinkah orang itu telah resisting the Holy Spirit, telah menentang Roh Kudus sekian lama, akhirnya Tuhan serahkan pada pikirannya. So, salah satu orang yang saya paling tidak percaya dalam hidup saya, karena itu harus mati tiap hari, adalah Philip Mantova. Saya hari ini bisa jadi berkat buat Anda karena Yesus, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Kalau saya hidup lagi, matilah segalanya. Saya tidak mau hidupku diserahkan pada pikiranku. Makanya pikiranku harus baru, dibaharui Roma 12 oleh firman Tuhan tiap hari. Supaya saya bisa membedakan mana kehendak Tuhan, mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang sempurna. Saya bisa pilah-pilah mana yang just good, mana yang hanya baik, mana yang berkenan pada Allah, pleasing dan permissible atau diizinkan, mana yang sempurna. Oh, bahaya kalau sampai pikiranmu menguasaimu. Sebab bukan pikiran setan yang ditegur Tuhan, hai iblis, anyalah. Tapi Tuhan berkata sama Petrus, kamu memikirkan apa yang dipikirkan manusia itu lebih bahaya. Kalau setan kita tengking langsung, tapi kalau manusia kita nggak tahu kalau setan sedang memakainya. Karena itu Allah menyerahkan mereka pada keinginan hati mereka, akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Ayat 25, saya sudah mau selesai nih ya. Nanti akan overtime kira-kira 5 menit. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Nah, ketika kita nggak bisa membedakan lagi benar dengan salah, itu yang disebut dusta. Dusta itu nggak tentu bohong. Mama ada, nggak tentu begitu. Dusta itu nggak tentu menipu. Dusta itu roh yang sangat deceptif di dalam jiwa seseorang. Dia nggak bisa membedakan tangan kiri dengan tangan kanan. Kegilaan pertama yang dialami orang adalah rohani. Nggak tentu dia sampai jadi orang yang nggak waras secara jiwa. Tapi yang pasti hidupnya tidak akan sehat di hadapan Tuhan. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Kata hawa nafsu yang memalukan di situ bahasa Inggrisnya vile passion. Passion itu gairah, vile, V-I-L-E. Itu artinya unholy, unhealthy. Atau tidak kudus, tidak sehat di mata Allah. Demikian juga ayat 27, suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Terjadi pembengkoan. Survei membuktikan 43% daripada orang yang homoseksual
punya 500 seks partner sepanjang hidupnya. Jadi nggak ada yang namanya homoseksual itu berhenti sampai normal-normalnya kayak laki seneng cowok seneng cewek, cewek seneng cowok, nggak ada gitu. Apa yang bukan dari Roh Kudus dan penciptaan garis besar Allah ketika di Taman Eden, itu pasti akan menyala dalam berahi. Tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Api tetap akan punya unsur api. Apa yang nyala dari berahi tidak bisa dibendung. 43% saya katakan tadi. 500 seks partner dalam seumur hidupnya. 1% aja, 1% dari semua homoseksual tersebut hanya punya 4 seks partner dalam kehidupannya. 4 seks, cuman hanya 4. Tuhan berkata hanya 1 laki-laki dan perempuan. Kita hanya punya 1 istri, kita hanya punya 1 suami. Tidak memungkinkan dalam homoseksualitas, sekalipun menikah. Nah, lebih ngerinya lagi adalah kalau yang laki-laki, laki-laki memang pemimpin kan. Jadi homosexual man, laki-laki yang gay maksud saya, itu tidak punya lebih sedikit dari 6 partner setahun. Saran saya adalah kalau orang bertobat dari dosa ini, ada yang bisa menikah, sembuh menikah, tapi ada juga yang sembuh lalu selibat. Jadi saran saya adalah hiduplah dalam takut akan Allah. Sudah seks itu tidak akan menjadi suatu isu, apalagi nanti sudah setengah baya ke atas, menopause atau laki-laki yang sudah mengalami penurunan dorongan. Paling-paling kencangnya itu di umur-umur 20-30 kan. Nah setelah itu nanti tidak akan menjadi isu. Sama dengan halnya orang ketika butuh uang lalu lihat bank. Maksud hati sih kepingin merampoknya. Tapi kan nggak pernah kenyataan. Dia selalu tepiskan nggak mungkin lah atau nggak mau. Nanti kita ditangkap lah, masuk ke penjara lah. Takut akan Tuhan juga sama. Hanya karena masih ada dorongan. Karena memang ada godaan selama tinggal dalam tubuh yang pernah merekam dosa lama. Biarkan mati tertidur. Dan Tuhan bilang anestesinya itu per hari. Nggak bisa kita matikan 1 bulan. Tiap hari ikut Kristus sampai mati. Hidup sehari demi sehari, nanti cuma 1 hari lalu ketemu Kristus. Hidup tuh nggak kerasa kok kalau kita itu sehari demi sehari ikut Tuhan. Take it at one day at a time. Kalau setiap hari, ujungnya waktu kita mati, waktu ketemu Tuhan kita berkata, aku hidup cuma sehari di dunia. Jadi nggak usah merasa seperti selama-lamanya. Belum lagi nanti akan ada breaknya, nggak akan kenceng melulu. Kalau perlu selibat. Tinggal di tempat. Hanya karena kepingin, lihat sesama jenis kepingin. Jangan dilanjutkan, karena seks bukan lagi sentral di hidupmu, tapi Kristus. Lebih baik begitu daripada kamuflase pernikahan. Tapi Pastor Philip, apa nggak bisa hilang sampai logat-logatnya? Lihat ya, orang Surabaya yang bertobat terima Yesus, hilang nggak logat Surabayanya? Kalau medok ya medok. Orang Betawi ngomongnya itu, atau orang Bandung yang agak tinggi-tinggi kalau ngomongnya itu, naon cenah, ya kan? Yang gitu kan, lucu sekali, indah sekali setiap logat bahasa di Indonesia itu ada spesialnya. Nggak hilang kan kalau dia jadi orang Kristen. Karena itu kita itu mencemoohkan atau menertawakan kalau orang itu jalannya agak gimana gitu. Asal dia nggak hidup di masa lalunya, dia lihat ke masa depan dalam ketaatan. Kita harus applause orang itu terus jalan dalam takut akan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Tapi masalahnya di dunia ini diselebrasi atau dirayakan. Diselebrate itu. Dan itu ngerinya. Karena yang mereka cintai bukan LGBT. Yang mereka benci adalah Kristus dan firman. Laki-laki dengan laki-laki terjadi kemesuman. Masalahnya gini loh dalam hubungan homoseksual. Perhatikan. Tidak bisa menghapus ciptaan Allah. Coba lihat ya. Pasangan sesama jenis. Selalu ada satu yang laki, selalu ada satu yang bertindak sebagai perempuan. Nggak bisa dihapuskan, betul nggak? Nggak ada yang cowok sama cowok itu cowok-cowok dua-dua. Nggak bisa. Salah satunya singa jantan, satunya singa betina, padahal dua-duanya adalah pejantan. Perempuan juga sama. Yang satunya itu tomboy, cowok sekali, macho sekali. Dia yang bertindak sebagai laki-laki, padahal cewek. Nggak ada orang yang lahir begitu. Itu semua ada ceritanya, tapi saya nggak akan banyak jabarkan di sini. Cuman orang itu cenderung lupa kecilnya gimana, mulainya di mana. Tapi biasanya berupa sebuah pertanyaan, penasaran, atau sebuah kehampaan, kekosongan, atau sebuah kenetralan. Lalu setelah itu nggak tahu gimana korsletingnya. Orang dewasa itu lupa bagaimana masa kecilnya, lalu dia mengira bahwa dia lahir begitu. Orang ada yang lahir cacat, tidak bisa menikah itu ada. Tapi tidak ada orang yang lahir homoseksual.
Allah kita tidak pernah membuat kesalahan. Dengan ini saya akan selesai. Ayat 28, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat pada orang tua. Makanya saya suruh Anda baca dulu kan, supaya semuanya nggak perlu dibahas atau saya baca pelan-pelan. Saya anggap Anda sudah membacanya. Kalau belum, nanti tolong ya, kejar ketinggalan Anda setelah selesai ibadah ini, bacalah. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Tunggu dulu, mereka bukan saja melakukannya sendiri, wait, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Ngeri, murka Allah sudah datang atas dunia ini. Please jangan berada di kemah yang salah. Hanya karena Anda bukan orang-orang demikian, Anda tidak perlu menunjukkan simpatik seperti yang dunia berikan. Kita harus mendoakan. Kita harus melayani, terbuka tangan untuk bisa menyembuhkan. But do not, jangan taruh opinimu, approval atau perkenananmu seperti yang dunia lakukan, sebab itu bukan dari Tuhan. Mereka bukan hanya melakukannya atau tidak melakukannya, mereka juga memberikan persetujuan. No. Our church will be very strong on this matter sampai Tuhan datang. Selama kita hamba-hamba Tuhan ini hidup untuk menjaga jemaat, gereja kita akan terus konservatif, konvensional soal hal-hal yang pokok, soal hal-hal yang prinsip. Kita akan terus berdiri teguh pada Injil yang kekal. Yang percaya bersama dengan saya, yang agree, yang sama-sama setuju, berikan tepuk tangan pada Tuhan Yesus.